Sarwan India, nomor urut 2. Saya Eva Rosiana Aulia Hidayat, nomor absen 15. Saya Erik Van Kumala, nomor absen 14. Saya Bersih Putranto, nomor absen 24. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selamat menyaksikan! Pasti ada kan yang menyebabkan Undang-Undang PPN ini berubah? Nah, di sini ada 3 latar belakang yang menyebabkan Undang-Undang PPN berubah. Yang pertama, karena efisiensi PPN Indonesia 63,58%, yang artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu, juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Dan yang kedua, untuk memperluas basis pemajakan, maka non-BKP dan non-JKP menjadi BKB dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan yang ketiga, karena tingginya tax expenditure, 65% dari total tax expenditure ini dari tahun 2019. Untuk materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini, yaitu membahas mengenai 5 hal. Yang pertama, pengurangan objek dan fasilitas PPN dengan mengubah beberapa ketentuan pada pasal 4A dan pasal 16B Undang-Undang PPN. Dan yang kedua, mengenai kenaikan tarif PPN dengan mengubah ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang PPN. Dan yang ketiga, kemudahan dan kesederhanaan dengan menyisipkan pasal baru yaitu pasal 9A. Dan yang keempat, pengkreditan pajak masukan dengan memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada pasal 9. Dan yang kelima, pendelegasian wewenang dengan menambah pasal baru yaitu pasal 16Q. Barang dan jasa tidak kena PPN ini ada 2. Yang pertama, kelompok barang ada di pasal 4 ayat 2, yaitu sebelum diubah, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, termasuk non-BKP. Lalu setelah ada perubahan menjadi BKP. Lalu yang kedua ada kelompok jasa, yaitu di pasal 4 ayat 3. Sebelum diubah, semua kelompok jasa termasuk non-JKP. Namun setelah ada perubahan UU PP, semua kelompok jasa tergolong JKP, kecuali jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga, jasa catering, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Yang kedua yaitu kenaikan tarif PPN. Tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata tarif global yaitu 15,4%, negara OECD 19%, atau negara BRICS 17%. Tarif PPN Indonesia masih di bawah tarif PPN negara-negara tetangga di Asia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Filipina, yaitu 12%, yang kedua Arab Saudi 15%, yang ketiga Korea Utara 7%. Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Tarif PPN mengalami perubahan pada pasal 7 ayat 1 dan 3, yaitu tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah yaitu 5% dan yang paling tinggi yaitu 15%. Selain itu, tarif PPN juga mengalami penambahan pada pasal 7 ayat 4, yaitu perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Setelah itu nilai lain. Pasal 8A ayat 1 mengalami perubahan yaitu PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Setelah itu,
Pasal 8A ayat 2 mengalami penghapusan, dan yang terakhir pasal 8A ayat 3 mengalami penambahan, yaitu pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu dapat dikreditkan. Ketiga, yaitu membahas mengenai kemudahan dan penyederhanaan dengan menyisipkan pasal baru yaitu pasal 9A. Pasal 9A ini berisi besaran tertentu terhadap PKP. Yang pertama, pengusaha kena pajak dengan ketentuan A. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Yang B. Melakukan kegiatan usaha tertentu. Dan yang C. Melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dan yang kedua, atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh BKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Lalu, untuk contohnya yaitu ada 4. Yang pertama, PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket. Dan yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian atas penyerahan jasa perantara penjualan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Itu tadi adalah bunyi pasal 9A yang merupakan pasal baru. Untuk yang mengalami perubahan yakni pasal 9 ayat 5 dan pasal 9 ayat 6. Sedangkan pasal 9 ayat 8 huruf C dihapus. Dalam perubahan Undang-Undang PPN juga terdapat penambahan pasal 16G. Ketentuan yang pertama mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8A ayat 1. Yang kedua, kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A. Yang ketiga, penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C. Selanjutnya, pengusaha kena pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C. Yang kelima, pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6. Yang keenam, penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6C. Kemudian, pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E huruf A. Selanjutnya, pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9A, 9B, dan 9C. Yang terakhir, jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1.